Ketika kita bicara demokrasi, demokrasi kita adalah dulu dibilang demokrasi terpimpin. Dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh Pancasila tadi. Ada dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh welas asih, dipimpin oleh guyup rukun, dipimpin oleh mengutamakan musyawarah. Yang jadi pertanyaan, demokrasi yang dibangun selama ini begitu enggak? Gitu. Ketika enggak, pasti ada distorsi lagi, ada perbedaan lagi. Di situ akhirnya kehidupan rakyat bangsa Indonesia secara keseluruhan tidak lagi yang namanya rasa aman, nyaman, damai, dan bahagia. Sekali lagi, bahwa negara ini didirikan intinya adalah untuk membawa rakyat bangsa ini di dalam kehidupan yang aman, nyaman, damai, serta bahagia. Yang dibilang keadilan sosial bagi seluruh Indonesia di sila kelima. Nah ini, jadi seluruh, jangankan rancangan kitab itu RKUHP, seluruh aturan-aturan yang digelontorkan, diterbitkan oleh pemerintah baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif, dia harus merujuk kepada itu. Kira-kira bisa nggak memberikan kehidupan yang aman, nyaman, damai, serta bahagia seluruh lapisan rakyat bangsa Indonesia. Kepala negara, ya jujur itu emang kan bukan kepribadian bangsa kita sekali lagi. Ya kepala negara ya mungkin mengamanatkan kepada kepolisian, mengamanatkan kepada pendidik, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ajarin ini loh, Pancasila ini hebat, dia tidak ada ini. Nah itu dipanggil si tadi pelakunya, diberikan pencerdasan. Karena ada di amanat mukadimah Undang-Undang 45, di situ kalimatnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau paradigmanya rubah bahwa komplain itu adalah hadiah, saya rasa pemerintah akan menerima apa adanya yang disampaikan oleh pemerintah, oleh masyarakat. Kadang namanya kritik itu membuat obat buat pemerintah. Karena oh ternyata benar. Itu harus ditinjau ulang, panggil itu masyarakat yang memang dianggap memiliki kompetensi, pengetahuan, kualitas dan sebagainya. Ajak musyawarah. Ini kira-kira kerugiannya di mana, bagusnya di mana. Nah, ketika bicara caci maki tadi kepada presiden, itu diberikan koridornya. RKUHP tadi, ini harus dibikin satu batasan-batasan. Mana mengeluarkan pendapat, mana yang namanya caci maki. Dikaji kembali supaya hak-hak masyarakat itu untuk menyampaikan pendapat di muka umum itu tidak tergadaikan, tidak dikungkung, tidak dikerangkeng, sebebas-bebasnya. Tapi ya namanya masing-masing punya pikiran secara individu berbeda, pasti cara menyampaikannya pasti berbeda semua, tidak semua sama. Nah perbedaan itu ya harusnya diterima dengan manusiawi. Dengan RKUHP ini melaksanakan itu, panggilan sila keempat. Jangan sampai cerita Pancasila, tapi sila-sila yang ada di Pancasila itu nggak dilaksanakan, sehingga ada jalan buntu di sana. Yuk di sana dilaksanakan. Panggil tokoh-tokoh pakar hukum, panggil juga tokoh-tokoh masyarakat. Ini terkait di mana? Nah, hal-hal kayak gini, pidana ini jangan sampai pada waktu pelaksanaan tebang pilih. Ini kan nggak boleh. Nah, itu yang harus dilakukan oleh seluruh DPR dengan fraksi ataupun komisi terkait, menjadi pedoman, menjadi rujukan, bukan dengan karena rujukan dari kepentingan sesaat maupun kepentingan kelompok. Kurang lebihnya itu.